Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 pelajaran 2, ya, yang mana kita pada hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari yaitu berjudul qanaah, ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk bersama-sama untuk berdoa, ya. Silakan ikut kita bersama-sama, ya, berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Dan kita masuk, ya, kepada pembahasan kita ini tentang qanaah. Qanaah ini termasuk perilaku, ya, yang baik, yang bagus, ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan selayaknya kita bagi seorang muslim, ya, harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang qanaah, ya. Kita lihat di sini, qanaah itu artinya merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Itu qanaah. Jadi kita merasa cukup, puas yang diberikan oleh Allah berupa rizki, berupa waktu, ya, berupa barang, ya. Itu qanaah. Baik kecil maupun besar, itu yang dinamakan qanaah. Jadi kita selalu qanaah, merasa cukup, bersyukur, ya. Dapat uang atau hadiah dari teman kita, dari orang tua kita, dari saudara kita, dapat uang kecil ataupun besar, kita merasa cukup, merasa puas. Nah, yaitu qanaah. Lawan dari qanaah, ya, sifat qanaah ini adalah rakus dan tamak, ya. Perhatikan, kita tahu rakus dan tamak itu selalu kurang, merasa kurang, tidak cukup, ya, mengeluh. Dapat hadiah, dapat uang, ya, dari teman kita, orang tua kita, barangnya kecil, kita ngeluh, ya, merasa kurang. Nah, itu lawan dari qanaah, yaitu sifat tamak ataupun rakus. Nah, dan seorang yang qanaah itu otomatis dia orang yang pandai bersyukur, ya. Syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya, perhatikan, beruntunglah, ya, kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang berislam dengan baik, diberikan rizki yang cukup, dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ya, perhatikan nih, kata Rasulullah, beruntung, ya, kita beruntung bagi orang yang berislam baik, ya, berislam baik, menjadi orang baik, ya. Yang kedua, orang yang dilimpahkan rizki cukup, ya, dalam artian dalam keseharian dia cukup dan diberi kepuasan, ya. Kita harus bersyukur, ya. Alhamdulillah kita
selalu mendapatkan rizki, ya, pemberian dari Allah, entah sedikit ataupun banyak, kita tetap bersyukur. Dan kita orang yang beruntung. Ya. Rawahu, ini riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Ya. Oke, itu tentang sekilas tentang qanaah. Ya. Perhatikan di sini ada sifat tadi lawan kata dari qanaah. Selanjutnya ada sifat tamak. Ya. Sifat tamak ini terhadap harta dapat merusak badan dan kepribadian kita. Ya. Perhatikan tamak, rakus, ya. Itu dalam makanan, ya, minuman ataupun barang. Ya. Jadi sifat tamak ini dapat merusak badan kita, ya, berlebihan dalam makan minum itu merusak badan kita. Ya, Rasulullah ya menganjurkan dalam urusan dunia kita harus melihat kepada orang yang lebih bawah dari kita. Ya. Artinya begini, ya, contohnya kita dapat rezeki dikasih oleh saudara kita, paman kita, bibi kita bersyukur, ya, kita masih dapat hadiah, ya, kita dapat mungkin uang ataupun hadiah barang, ya. Tapi kita lihat ada teman kita yang nggak dapat apa-apa. Nah, di situ orang yang qanaah selalu melihat kepada yang di bawah. Nah, ini dalam urusan dunia. Kita ngelihat ke bawah. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadisnya, "Ungduru ila man huwa fawqakum ila huwa man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum." Nah, perhatikan Rasulullah menekankan, ya, ini perhatikanlah, ya, lihatlah orang yang lebih rendah atau di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, perhatikan ini penting. Perhatikan, kita tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Meskipun dia miskin, ya, kita tidak boleh. Bahkan kita ketika dilebihkan harta, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Masalah dunia, ya, itu melihat yang ke bawah. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Rasulullah menekankan lagi, nih, berbeda halnya dengan urusan ibadah. Rasulullah mengajukan agar kita melihat kepada yang lebih atas, ya. Tadi masalah dunia kita melihat yang lebih bawah, lebih rendah dari kita, ya. Sekarang ibadah dan ibadah kita melihat lebih atas, ya. Contohnya teman kita ada yang lebih, lihat teman kita yang lebih rajin sholat, ya, kita rajin sholat, ya, kita harus minimal sama dengan dia, ya, naik ke atas. Nah, melihat ke atas. Terus ada yang lebih, teman kita, ya, rajin ngajinya, kita harus rajin, lihat ke atas. Wah, dia lebih rajin, saya juga harus rajin. Nah, begitu dalam urusan akhirat atau dalam urusan ibadah. Nah, jadi harus melihat yang lebih atas, yang lebih dari kita. Nah, kita tidak boleh melihat orang yang ketika ibadahnya malas, ya. Kita nggak boleh melihat orang begitu, nanti kita ikut malas, ya. Jangan melihat orang yang ketika ibadahnya malas, kita jangan melihat kepada itu. Lihat yang lebih rajin ibadahnya. Yaitu dari di sini dalam istilah fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat ini berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Perhatikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Entah itu kebaikan apapun, ya. Baik sama teman, baik sama orang tua, saudara, kakak kelas, teman kelas kita, ya. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mungkin itu sekilas tentang qanaah.
kesimpulannya yang dapat kita bisa ambil dalam pelajaran hari ini itu yang pertama, qanaah artinya merasa cukup dan puas terhadap segala pemberian Allah ya. Kita puas, cukup. Yang kedua, sifat tamak terhadap harta dapat merusak badan dan kepribadian ya. Dan kita makan dan minum berlebihan yang merusak badan kita. Yang ketiga, perkara dunia melihat di bawah ya, melihat ke bawah perkara dunia ya. Yang keempat, perkara akhirat ataupun ibadah melihat yang lebih atas ya. Perhatikan ini, ibadah lihat yang lebih atas. Dan yang terakhir, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Itu tadi masuk ke dalam ibadah juga, kita berlomba dalam kebaikan ya. Mungkin itu yang kita bisa dapat pelajari pada hari ini. Dan silakan kerjakan evaluasi halaman 11 dan 12 ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.